Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, perkenalkan nama saya Alfi Dwi Sukmahayati dengan NIM 21210033. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Kebahasaan yang dari kampus IKIP Siliwangi instansinya. Nah, di sini saya membuat suatu video yang dapat menginformasikan teman-teman semua sebagai salah satu syarat untuk mengikuti ujian akhir semester yang diampu dengan dosen Pavia Nugraha. Nah, di sini saya akan menginformasikan judulnya cara mengatasi haid tidak lancar atau tidak teratur pada remaja, khususnya cewek ya, bukan cowok ya. Dan ditunggu videonya. Nah, ada yang tahu nggak teman-teman kenapa menstruasinya tidak lancar atau tidak teratur? Khususnya ini buat para cewek ya. Nah, adapun bahkan yang tidak haid sampai dari 2 sampai ke 6 bulan lah. Nah, itu kenapa? Kok bisa seperti itu? Nah, tipe menstruasi tidak lancar adalah menstruasi dikatakan tidak lancar atau tidak teratur apabila siklus terjadi kurang dari 21 hari atau bahkan lebih dari 35 hari. Nah, selain itu menstruasi juga dapat dikelompokkan yang tidak lancar. Setiap bulannya mungkin tidak lancar bila lama menstruasi berubah-berubah setiap bulannya. Volume darah yang tidak sama, kadang banyak, kadang sedikit, juga menjadi salah satu bentuk menstruasi tidak lancar. Nah, biasanya menstruasi tidak lancar terjadi setelah 1 tahun pertama kondisi seorang wanita memasuki pubertas. Kondisi ini biasanya disebabkan oleh hormon yang tidak seimbang. Namun, bila menstruasi tidak lancar tetap terjadi setelah melalui tahun-tahun pertama. Kondisi ini bisa dikatakan sebagai menstruasi tidak normal yang dapat digolongkan beberapa tipe. Nah, di sini saya akan menginformasikan beberapa tipe haid yang tidak terlancar. Nah, yang pertama ada polimenorrhea, yaitu siklus menstruasi yang kurang dari 21 hari. Nah, yang kedua ada oligomenorrhea, yaitu suatu kondisi siklus menstruasi yang menjadi lebih panjang atau bahkan lebih pendek. Terjadi menstruasi selama kurang dari 35 hari atau bahkan lebih dari 35 hari tetapi kurang dari 90 hari. Dan yang ketiga ada anorholmea, yaitu kondisi ketika tidak mengalami menstruasi dalam waktu 3 bulan berturut-turut. Dan yang keempat ada dysmenorrhea, yaitu rasa nyeri, kram perut hebat saat menstruasi. Makanya kalau kita kadang gitu ya, aku sendiri mengalami kalau lagi halangan itu sakit banget perutnya. Nah, karena itu ya. Dan yang terakhir ada pendarahan uterus, yaitu yang tidak normal teman-teman. Kenapa bisa dikatakan tidak normal? Yaitu kondisi yang meliputi pendarahan menstruasi yang lebih banyak, menstruasi berlangsung lebih dari 7 hari. Jadi lebih dari biasanya, kan biasanya 5 sampai 4 hari ya teman-teman normalnya, atau muncul pendarahan dan bercak di dalam 2 periode menstruasi. Nah, penyebab menstruasi tidak lancar atau tidak teratur juga ada beberapa penyebabnya nih teman-teman. Yang pertama, menopause. Kalau wanita sudah menopause pasti menstruasinya akan berkurang. Bahkan ada yang tidak menstruasi sama sekali, itu biasanya di umur 45 sampai ke atas. Nah, menjelang menopause ini umumnya menstruasi bisa menjadi tidak lancar. Hal ini karena produksi hormon estrogen dan progesteron dalam tubuh menjadi tidak teratur. Yang kedua, kehamilan. Kehamilan umumnya ditandai dengan terhentinya menstruasi. Bila Anda atau kalian yang sedang mengalami hamil mengandung itu tidak ada menstruasi, tapi adanya menstruasi setelah melahirkan, yaitu nifas selama 40 hari. Yang ketiga, alat kontrasepsi.
Penggunaan alat ini seperti UD spiral atau pil KB bisa menyebabkan tidak lancarnya menstruasi pada wanita dan bisa menyebabkan darah yang keluar lebih banyak dari biasanya, yaitu seperti nyeri perut saat menstruasi. Sementara itu, pengertian dan penggunaan pil KB bisa menyebabkan sedikitnya darah menstruasi yang keluar, terutama di awal masa penggunaan atau bahkan tidak mengalami sama sekali menstruasi sehingga 6 bulan. Dan yang keempat, ada pola hidup. Nah, pola hidup ini teman-teman yang harus kita jaga. Menstruasi tidak lancar atau disebabkan aktivitas olahraga yang berlebihan. Jadi teman-teman kalau berolahraga, khususnya para wanita, tidak boleh berolahraganya itu sampai berat kayak ngangkat barbel 20 kilo, 50 kilo, itu tidak boleh. Itu akan menghambat siklus menstruasi pada wanita. Nah, dan bisa juga terjadinya penurunan berat badan yang drastis secara karena diet gitu ya, atau berat badan yang berlebih, obesitas itu dapat menghambat juga menstruasi pada wanita. Nah, hal tersebut dapat menyebabkan hipogonadisme atau berkurangnya hormon reproduksi yang bertugas untuk mengatur siklus menstruasi. Dan yang kelima, ada sindrom ovarium polikistik atau PCOS. Sindrom PCOS ini adalah kelainan hormonal yang terjadi pada wanita. Wanita dengan PCOS dapat mengalami periode menstruasi yang sangat jarang atau justru berkepanjangan, teman-teman. Ketika ketidaknormalan seorang wanita yang juga terjadi kepada proses pelepasan sel telur yang menyebabkan wanita menderita PCOS dan mengalami menstruasi atau mengalami menstruasi tetapi darah yang keluar hanya sedikit saja dari biasanya. Dan yang terakhir adalah masalah pada tiroid. Nah, apa sih masalah pada tiroid itu? Kelenjar tiroid terdapat di bagian telur dan berfungsi untuk memproduksi hormon yang mengatur metabolisme, hormon yang mengatur tubuh. Jika terjadi tiroid bermasalah, menstruasi juga pun akan bermasalah loh teman-teman. Nah, kalau teman-teman mengalami masalah pada tiroid, segera konsultasi kepada dokter. Karena agar dilakukan tes darah guna melihat kadar hormon tiroid dalam darah kita. Selain itu, menstruasi juga tidak lancar dapat disebabkan oleh gangguan makan, konsumsi obat-obatan, gangguan makan tadi ya yang sudah disebutkan, obat-obatan tertentu juga, terus tingginya kadar prolaktin dalam darah, hingga penyakit diabetes yang tidak terkontrol. Nah, teman-teman, tadi kan sudah saya jelaskan penyebabnya menstruasi tidak lancar atau tidak teratur itu seperti apa. Di sini saya akan menginformasikan salah satu tips cara mengatasi haid tidak lancar. Cara mengatasi menstruasi tidak lancar itu, dalam mengatasi menstruasi tidak lancar, kita harus memahami faktor penyebabnya. Kan tadi sudah tahu ya faktor penyebabnya itu apa. Oleh karena itu segera kita konsultasi ke dokter ya terlebih dahulu, biar kita tuh tahu kenapa kita haidnya nggak lancar. Itu bisa karena stres kan, pola hidup, gangguan makan, atau bahkan gangguan tiroid pada masalah tiroid ya. Ada beberapa cara mengatasi menstruasi tidak lancar yang berdasarkan penyebabnya. Di antaranya yang pertama, ubahlah gaya hidup menjadi lebih sehat dan kelola stres yang baik. Jadi kita bisa olahraga sedikit-sedikit, jalan di pagi hari 40 menit aja, terus tidak boleh stres, tidak boleh banyak pikiran. Tidur pun diatur, kurang dari jam 12 malam kita sudah tidur, karena kita itu butuh tidur satu hari itu 8 jam ya teman-teman. Dan yang kedua, ganti alat kontrasepsi yang digunakan jika setelah 3 bulan penggunaan menstruasi tetapi tidak lancar ya. Dan yang ketiga,
Lakukan pengobatan terhadap penyakit tiroid atau sindrom ovarium polikistik yang diderita. Dan yang terakhir, jalani konseling jika memiliki stres yang menyebabkan berat badan turun drastis. Lakukan pemeriksaan organ reproduksi secara rutin. Nah, apabila menstruasi terjadi selama dari kurang lebih 7 hari atau mengalami pendarahan dan merasakan nyeri perut selama menstruasi, konsultasilah kepada dokter ya teman-teman. Baik teman-teman, segitu informasinya, semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.